علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Waliyullah An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas tentang fadilahnya pemimpin yang adil. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, bab 80, bab wujubi ta'ati wulatil umur, bab wajibnya mentaati para pemimpin fi ghairi ma'siyah, pada selain perkara yang maksiat, wa tahrimi ta'atihim, dan haramnya mentaati para pemimpin fil maksiyah, dalam kemaksiatan. Jadi maksudnya rakyat wajib taat kepada khalifah atau amirul mukminin apabila diperintahkan perkara-perkara yang tidak maksiat. Yang tidak maksiat ini mencakup perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang mubah, yang tidak sampai kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara maksiat, maka haram mentaati mereka. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita mendengar ucapan tersebut, fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah telingamu, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah kebaikan besar yang akan diperintahkan oleh Allah atau keburukan besar yang akan dilarang oleh Allah. Ternyata di sini Allah memerintahkan athi'ullaha, taatlah kepada Allah, wa athi'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, wajibnya taat kepada Rasul, dan wajibnya taat kepada pemimpin. Tentu saja yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin di antara umat Islam, ulil amri minkum. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus sebagai Rasul, beliau mengangkat beberapa orang sebagai pemimpin-pemimpin bawahan beliau. Nah, orang-orang yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah ulil amri minkum, diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin-pemimpin kecil atas kaum muslimin. Setelah Nabi wafat, kemudian digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berarti adalah ulil amri minkum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga mengangkat beberapa pemimpin di bawahnya, itu semuanya adalah ulil amri minkum. Maka yang dimaksud ulil amri minkum ya adalah para pemimpin kita, yaitu para khalifah, para amirul mukminin, dan bawahan-bawahan mereka. Itu kalau ada khalifah. Sekarang ini faktanya tidak ada khalifah. Khilafah sudah dihapus oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mari perhatikan kata-kata ati'ullaha wa ati'ur rasul. Di sini Allah memerintahkan taat dua kali, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena itulah para ulama mengatakan thalathun maqrunatun bithalath. Ada tiga perkara yang digandingkan dengan tiga perkara yang tidak mungkin dipisahkan antara keduanya. Kalau dipisahkan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Aqimus shalah atuz zakah. Salat dengan zakat selalu digandingkan oleh Allah, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Terima kasih kepada Allah juga kepada orang tua. Tidak bisa dipisahkan. Apabila mengambil salah satu dari keduanya, maka yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, kata-kata ulil amri di sini Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, tapi cukup wa ulil amri.
Kenapa tidak ditambahkan wa ati'u sebagaimana pada sebelumnya wa ati'ur rasul? Para ulama mengatakan karena taat kepada ulil amri, kepada pemimpin itu terikat atau terbatas. Kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak, tidak ada pengecualian. Adapun taat kepada pemimpin maka ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu kalau disuruh kemaksiatan maka tidak boleh kita mentaati mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi ketika tidak ada khilafah seperti pada masa sekarang, tidak ada Amirul Mukminin, maka siapakah ulil amri? Ya. Ada tafsiran yang kedua, ulil amri adalah para ulama, maka kita wajib taat kepada ulama-ulama kita. Jadi ada masalah-masalah yang kita tidak paham dalam agama ini, tentu hendaklah kita rujuk kepada para ulama kita. Karena itu sudah sering saya sampaikan bahwa manhaj yang benar, metode yang benar dalam memahami ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi adalah tiga metode, tiga manhaj. Satu, rujuk kepada ulama-ulama salaf pada perkara-perkara yang sudah lama dibahas. Yang kedua, merujuk kepada ulama-ulama kontemporer dalam masalah-masalah yang baru muncul. Yang ketiga, jangan ta'assub dalam masalah-masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama yang masing-masing punya hujjahnya yang kuat. Kemudian hadis 663 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'i kewajiban atas seseorang al-muslim yang Islam as-sam'u untuk mendengarkan, maksudnya mendengarkan pemimpin wa ta'ah dan mentaati pemimpin fima ahabba pada apa yang dia sukai wa kariha dan dia benci. Illa kecuali ayyumar bahwasanya dia disuruh bimaksiyah dengan perkara maksiat. Fa idza umira bimaksiyah maka apabila diperintahkan perkara maksiat fala sam'a maka tidak ada mendengar wala ta'ah juga tidak ada mentaati. Hadis muttafaqun alaih. Inilah dalil bahwasanya taat kepada pemimpin itu terbatas. Tidak boleh mentaati pemimpin apabila memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya pemimpin ini masih di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada pemimpin tentu saja terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika pemimpin memerintahkan sesuatu yang menyelisihi taat kepada Allah atau menyelisihi taat kepada Rasul, tentu saja yang didahulukan adalah perintah atasan. Sebagaimana hal itu juga berlaku dalam masalah-masalah dunia, ya. Dalam satu pabrik misalnya, ada jabatan tertinggi, ada jabatan di bawah-bawahnya. Nah, kalau ada jabatan tertinggi memerintahkan sesuatu, sementara jabatan bawahannya itu menyelisih, tentu saja yang dimenangkan adalah yang jabatan tertingginya. Karena orang-orang bawahan ini semuanya di bawah kekuasaan orang yang tertinggi. Nah, demikian juga dalam hal agama ini juga, kita tidak bisa mentaati pemimpin-pemimpin yang menyuruh untuk memaksiati Allah dan Rasul. Misalnya, disuruhkan untuk menutup masjid, untuk tidak mengadakan Jumatan, ya. Gara-gara takut COVID katanya, ya. Ini perkara Jumatan, ini perkara agama, perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan semau gue pemimpin melakukan fatwa-fatwa yang menyempal dari ajaran agama. Kalau sepakat umat Islam tidak mengadakan Jumatan di Indonesia ini, bagaimana jadinya nanti kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan siksanya karena mereka sepakat meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dan ada ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya kalau ada pemimpin memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan agama ini tanpa minta musyawarah kepada para ulama, maka wajib pemimpin itu untuk dilengserkan. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Arafah di dalam kitabnya, kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Arafah, judulnya kitab At-Tahrir kalau tidak salah, ya, Tafsir Ibnu Arafah. Dan beliau menyebutkannya sebagai ijma' atau kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Tentu saja melengsarkan pemimpin ini kalau memang ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan atau menyebabkan kemadaratan yang lebih besar, nah tentu saja ya berlaku kaidah umum bahwasanya dilakukan madarat yang lebih kecil daripada madarat yang lebih besar. Kemudian hadis 664 wa anhu radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami idza bay'na apabila kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah
atas mendengar dan mentaati, yaitu kepada pemimpin, dalam hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lana, maka beliau mengatakan kepada kami, fi mastata'tum, pada apa-apa yang kalian mampu untuk melakukan atau mentaati. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disyariatkannya bai'at. Bai'at itu adalah janji setia dari seorang rakyat kepada pemimpin atau kepada khalifah atau amirul mukminin atau disebut juga al-imamul a'zam, ya, pemimpin tertinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun imam mereka dari sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan khalifah-khalifah setelah mereka. Maka baiat ini khusus diterapkan kepada para khalifah atau para amirul mukminin, tidak diterapkan kepada selain mereka, ya. Kepada orang tua, ya, tidak ada baiat, adanya taat, ya. Taat kepada orang tua wajib karena itu termasuk birrul walidain. Tapi nggak ada baiat kepada orang tua, ya. Baiat ini khusus untuk apa namanya? Perlakuan rakyat kepada khalifah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mendengar dan mentaati kepada pemimpin adalah wajib, sehingga dibaiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah wajib, kenapa dibaiatkan? Ya supaya lebih kuat lagi. Karena orang kalau melanggar baiatnya itu kan melakukan suatu dosa. Nah, maka supaya dia bisa mencegah diri dari melakukan suatu pelanggaran terhadap perintah pemimpin ini, maka disebutkan dalam baiat supaya dia lebih kuat di dalam memegangi kewajiban tersebut. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan betapa rahmatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau ketika membaiat umatnya, beliau mengatakan fi mastata'tum, ya, yang kalian mampu saja. Artinya kalau tidak mampu, ya tidak wajib taat, namanya tidak mampu. Ya. Misalnya disuruh berangkat jihad ke medan perang, tapi ternyata kondisi sakit, ya namanya sakit tidak mampu untuk berangkat, maka tidak wajib untuk berangkat karena kondisinya memang tidak mampu. Maka rahmatnya Nabi kepada umatnya ini betul-betul sangat dahsyat sekali. Kita lihat dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan pada surah At-Taubah pada bagian terakhir, yaitu ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh datang kepada kalian utusan dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum, berat atasnya sesuatu yang memberatkan kalian. Jadi Nabi merasa berat kalau umatnya merasa berat. Harisun alaikum, sangat rakus untuk memberikan hidayah kepada kalian, ya, sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman beliau rauf, yaitu penuh dengan kasih dan penuh dengan sayang, ya. Penuh dengan lembut dan penuh dengan sayang. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun, atau uswatun hasanatun, dua qiraah yang mutawatirah. Artinya adalah bahwa Nabi merupakan teladan yang baik untuk kalian umat Islam kalau ingin menjadi baik sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis 665. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man khala'a, barang siapa yang mencabut, yadan, tangan, min ta'atin, dari ketaatan, yaitu kepada pemimpin, kepada khalifah, laqiyallah, maka dia akan berjumpa kepada Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, wala hujjatalah, dan tidak ada uzur baginya, tidak ada alasan baginya. Kalaupun dia beralasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud mencabut tangan dari ketaatan itu maksudnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Tidak taat kepada pemimpin. Ya. Nah, kenapa tidak taat itu diungkapkan dengan kata-kata mencabut tangan? Karena rakyat wajib taat kepada khalifah dan biasanya diungkapkan dalam baiat dengan jabat tangan. Nah, ketika dia tidak mentaati pemimpin, seolah-olah dia merusak apa perjanjian baiatnya tersebut atau
janji setianya yang sudah dilakukan terhadap pemimpin tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwa kata-kata mencabut tangan itu kinayah dari merusak perjanjian yang sudah dilakukan. Dia sudah baiat kepada imam untuk mentaati, ternyata dia tidak mau taat setelah itu. Tapi termasuk juga orang-orang yang sama sekali tidak mau baiat. Sama juga itu hukumnya dengan orang-orang yang sudah baiat kemudian melepaskan diri dari baiat atau tidak lagi mentaati kepada khalifah. Maka ringkasnya, mentaati kepada khalifah itu hukumnya adalah wajib, tidak boleh mencabut baiatnya dari khalifah. Sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi khalifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar yang terbaik kepada umat Islam sehingga kembali khilafah tegak di atas muka bumi sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang ini kita hidup terkotak-kotak tanpa pemimpin satu untuk seluruh kaum muslimin yang semestinya itu merupakan kewajiban atas umat Islam menurut ijma' atau kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa adanya satu pemimpin untuk seluruh umat Islam ini tidak wajib, ini adalah pendapat yang syadz sehingga pendapat ini seolah-olah tidak ada. Ini pendapat yang menyempal dari ijma'nya para ulama-ulama salaf rahimahumullahu taala, sehingga tidak perlu ditoleh pendapat-pendapat seperti itu ya, karena ijma' kesepakatan para ulama pastilah benar, dijamin kebenarannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Inna Allah Taala la yajma'a ummati ala dalalah, sehingga pendapat yang menyimpang dari kesepakatan tersebut pastilah salah ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man mata, dan barang siapa yang mati, wa laysa fi unuqihi bai'ah, sementara tidak ada pada tengkuknya ikatan baiat kepada imam, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Apa maksudnya? Kata Ibnu Allan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ai mata ala dhalalah. Maksudnya dia mati di atas kesesatan. Kesesatannya orang-orang jahiliyah adalah mereka tidak punya satu pemimpin yang mengatur mereka, sehingga mereka hidupnya semauku. Yang kuat selalu memakan yang lemah. Nah, orang yang tidak mau baiat kepada imam, tidak memiliki imam, maka berarti dia adalah matinya nanti kalau mati seperti orang-orang jahiliyah, tidak punya pemimpin sama sekali, itu mati dalam kesesatan seperti itu. Artinya seorang muslim wajib punya pemimpin yang dia membaiatnya. Tapi tentu saja tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ya, membuat satu kelompok tertentu, kemudian pemimpinnya mengatakan wajib baiat kepada saya, kalau tidak baiat kepada saya nanti masuk neraka, kalau tidak baiat kepada saya nanti amalannya semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan batil seperti ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, baiat itu kepada imamul muslimin, kepada amirul mukminin, kepada khalifah kalau ada. Nah, ketika tidak ada ya kita niatkan dalam hati kalau ada khalifah kita akan baiat kepada mereka. Jangan kemudian kita malah membaiat kepada diri sendiri atau menyuruh orang untuk baiat kepada kita. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, wa man mata, dan barang siapa yang mati, wa huwa, sementara dia itu mufariqul lil jamaah, memisahi jamaah, maksudnya jamaah kaum muslimin, yaitu tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada khalifah, fa innahu, maka sesungguhnya dia yamutu mitatan jahiliyah, dia mati seperti mati jahiliyah. Al-mitah itu bikasril mim, mimnya di kasrah ya, yang mengikuti wazan fi'lah, ini menunjukkan kondisi atau cara ya. Jadi matinya kondisinya kondisi mati jahiliyah. Kemudian kata-kata al-jamaah di sini, ini maksudnya adalah pemimpin kaum muslimin, amirul mukminin, dan tentara mereka atau pasukan mereka. Nah, maka maksudnya menyelisih jamaah ini, memisahi jamaah ini maksudnya keluar dari ketaatan bahkan melakukan pemberontakan. Bisa juga jamaah ini maksudnya jamaah sholat ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Artinya dia tidak mau taat kepada khalifah sehingga juga tidak mengikuti sholat bersama mereka karena sudah melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin tersebut, sehingga juga tidak mau sholat di belakang mereka. Seperti orang-orang yang sesat zaman sekarang ini ya, mereka membuat masjid khusus untuk kelompok mereka,
tidak mau salat di masjid yang lain yang bukan yang tidak dibangun oleh kelompok mereka. Nah, itu menyerupai orang-orang yang mufarik lil jamaah seperti ini, yang menyempal dari khalifah kaum muslimin sehingga tidak mau salat berjamaah di belakang para khalifah tersebut. Nah, kondisi mereka yang menyerupai hal ini sudah tanda-tanda mereka dalam kesesatan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu jangan sekali-kali kita masuk pada kelompok-kelompok yang mengkhususkan masjidnya untuk kelompok mereka, tidak mau sholat di masjid yang lain kecuali masjid kelompok mereka. Ini satu kebatilan yang sangat jelas. 666. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u, dengarkanlah, yaitu pemimpin, wa ati'u, dan taatilah, yaitu pemimpin, wa in, meskipun, ustu'mila, dipekerjakan, alaikum, terhadap kalian, abdun, seorang budak, habasyi, dari Ethiopia, Habasyah, ka'anna ra'sahu, seolah-olah kepalanya itu zabibatun, satu kismis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksud hadis ini adalah wajib kita mentaati pemimpin, yaitu khalifah dan seluruh bawahannya yang diangkat oleh dia sebagai pemimpin kita, meskipun dia adalah seorang budak. Bisa saja seorang budak diangkat sebagai pemimpin oleh khalifah. Misalnya ada seorang budak, dia ahli perang. Nah, oleh khalifah dijadikan sebagai panglima perang. Seandainya begitu, maka kita sebagai prajurit perang wajib taat kepada panglima perang tadi, meskipun dia seorang yang budak Ethiopia, yang hitam kulitnya dan kepalanya jelek sekali bentuknya, ya. Sampai diungkapkan di sini dengan kata-kata zabibah, kepalanya seperti kismis. Nah, kismis itu sifatnya apa? Kecil, berarti kepalanya kecil. Kemudian warnanya hitam, nah, berarti kepalanya hitam. Kemudian kismis itu kan tidak rata, jadi berarti rambutnya keribu atau keriting. Sudah hitam, ya, kemudian kepalanya kecil dan rambutnya keriting keribu, sudah melihat saja sudah kita menganggap ini orang kok remeh sekali bentuknya, ya. Tapi meskipun demikian, kalau dia sebagai panglima perang, wajib kita prajurit sebagai prajurit untuk mentaati panglima perang tersebut, ya, karena dia sudah diangkat oleh khalifah sebagai panglima tertinggi untuk perang tersebut. Itu makna dari ustu'mila, ya, dipekerjakan, itu maksudnya diangkat oleh khalifah sebagai pemimpin di dalam suatu urusan. Jadi ustu'mila di sini bukan berarti bahwa kita punya khalifah yang budak Habasyah, bukan, ya. Karena khalifah seorang budak itu tidak memenuhi syarat, ya. Jadi menjadi khalifah itu ada syaratnya. Harus seorang muslim, kalau orang kafir tidak sah menjadi khalifah. Harus seorang merdeka, ya. Kemudian seorang yang berilmu, kemudian dia termasuk dari keturunan Quraisy, ya, seperti misalnya Habib Rizik, ini dari keturunan Quraisy, ya. Beberapa syarat disebutkan oleh para ulama dalam masalah pembahasan tentang imamah uzma, yaitu kepemimpinan tertinggi untuk umat Islam seluruh dunia. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Sehingga kalau di sini disebutkan budak Ethiopia, ini maksudnya bawahan dari khalifah. Atau bisa juga ini seorang budak Ethiopia menjabat sebagai khalifah, tapi dalam kondisi dia merampas khilafah yang sebelumnya. Kalau itu memang kita wajib juga mentaati, ya. Jadi misalnya ada khalifah dilengsarkan oleh seorang budak Ethiopia, karena dia kekuatannya sangat besar. Nah, faktanya khalifah ini jatuh kemudian diganti oleh budak Ethiopia tersebut. Nah, kalau memang fakta seperti itu, de factonya dia adalah menjadi khalifah, pengganti khalifah yang dia lengsarkan, ya wajib hukumnya untuk kita mentaati dan mendengarkan khalifah yang muncul kedua tadi. Meskipun khalifah yang kedua tadi dia berdosa karena dia melengsarkan khilafah yang sebelumnya. Tapi ketika fakta mengatakan bahwa dia sudah menjadi khalifah, de factonya seperti itu, maka umat Islam supaya tidak terjadi kekacauan lagi di kemudian hari, maka hendaklah taat kepada pemimpin yang ada sekarang tersebut. Hadis berikutnya 667. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika, wajib atasmu, as-sam'u, mendengar kepada pemimpin, wa ta'ah, dan mentaati kepada pemimpin, fi usrika, di dalam susahmu, wa yusrika, dan mudahmu.
Yang dimaksud susah ini ketika fakir, ya, ketika susah duitnya. Yang disebut mudah ini maksudnya ketika kaya, ya mudah atau gampang duitnya. Wa mangsyatika, dan ketika kamu senang, wa makrohika, dan ketika kamu tidak senang. Artinya diperintah sesuatu yang kita senang. Misalnya diperintah untuk melakukan dakwah, ya, selama bulan Ramadan di negara lain. Nah, kita senang melakukan dakwah di negara lain karena ada pengalaman. Nah, itu berarti mangsyatika. Atau kita disuruh dakwah di pedalaman yang tidak ada sumur di sana, tidak ada apa listrik di sana, dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali nol paham agama, tidak paham agama, dan ada kemungkinan kalau kita berdakwah tidak diterima oleh mereka, kita malah dibunuh oleh mereka. Nah, itu berarti makroh, sesuatu yang tidak disukai. Meskipun tidak disukai, kalau itu perintah dari pemimpin, dari Amirul Mukminin, maka wajib hukumnya untuk mendengar dan mentaati. Karena slogannya orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya sampai waqalu, orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Tidak seperti Bani Israel yang ketika diperintahkan oleh nabi mereka, yang nabi mereka sebagai khalifah mereka atau pemimpin mereka, ternyata mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhaka. Jadi sengaja untuk menyelisihi perintah dari nabi mereka. Nah, tidak seperti itu. Kemudian kembali ke hadis tadi, ya. Nabi mengatakan wa atharatin, dan juga dalam kondisi monopoli alaika, terhadap dirimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ketika imam itu tidak adil kepada kamu, ya, tidak memberikan kepada kamu hak kamu, kepada orang lain diberi, tapi kepada kamu tidak diberi. Itu yang dimaksud atharah. Jadi mereka semau gue, mereka mengambil harta untuk mereka sendiri, misalnya baitul mal semestinya dibagi-bagi untuk semua kaum muslimin, malah mereka kuasai sendiri dan mereka makan sendiri dan mereka habisi sendiri. Umat Islam rakyatnya yang miskin-miskin tidak dipedulikan, ditelantarkan. Nah, meskipun kondisi seperti itu, kalau khalifah memerintahkan untuk jihad misalnya, wajib mentaati. Memerintahkan untuk membangun masjid misalnya, wajib mentaati. Memerintahkan untuk membangun rel misalnya, rel kereta api sebagaimana di akhir khilafah Utsmaniyah, yaitu Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, Abdul Hamid yang kedua, itu kan membangun rel kereta api yang sangat panjang sekali, ya, dari Damaskus sampai ke Hijaz, sampai ke Mekah, Madinah, ya. Nah, seandainya diperintahkan begitu, ya, ya wajib taat karena memang dia sebagai khalifah atau sebagai Amirul Mukminin, meskipun beliaunya tidak adil. Jadi tidak adilnya itu bukan urusan kita, tidak adilnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita adalah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mentaati pemimpin tersebut. Sama dengan kasusnya masalah ru'yatul hilal, ya. Ada orang mengatakan, ya, 3 orang saksi mengatakan kami melihat hilal. Ya sudah, terima saja. Mau dia bohong, mau dia jujur, itu bukan urusan kita. Kalau dia muslim, dia orangnya adil, sudah memenuhi syarat kan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang laki-laki muslim, maksudnya yang adil, yang tidak fasik, ya, yang bersaksi bahwasanya sudah melihat hilal, maka mulailah puasa Ramadan. Nah, kenapa malah ditolak orang yang bersaksi padahal ada 2 orang saksi atau 3 orang saksi melihat hilal? Ini bukan sesuatu yang mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 orang saksi ini andaikan bohong, itu urusan mereka dengan Allah. Adapun kita, urusan kita adalah mentaati perintah Nabi. Ketika ada 2 orang saksi muslim mengatakan kami melihat hilal, maka kita disuruh puasa, memulai puasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dengan sebab adanya 3 saksi pada hari Sabtu kemarin itu, kita sudah memulai puasa Ramadan untuk mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, alaikas sam'u wa ta'ah, wajib atasmu untuk mendengar dan mentaati kepada Amirul Mukminin, dan perintah
Nabi SAW itu sebagai Amirul Mukminin kita ketika beliau masih hidup, itu berlaku perintah beliau sampai hari kiamat. Meskipun Nabi sudah wafat, perintah-perintahnya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin untuk kita, itu sampai hari kiamat masih berlaku terus-menerus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.